syukur atas kebaikan-Mu. Hingga sore hari ini kita akan memulai ibadah di Bursian. Kita akan mulai kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucap syukur atas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, kalau begitu kehidupan kami. Hingga detik ini Tuhan, kami boleh berada di tempat ini untuk memuji nama itu semua karena kemurahan. Terima kasih Tuhan, saudara kita telah mulai ibadah kami. Kau suci kudus ya Tuhan, sucikan hati kami Bapa, untuk fokus memuji dan memuliakan nama-Mu. Ada ibu yang belum hadir Tuhan, kau tinggalkan di tempat ini dalam keadaan sehat dan dapat bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan mengucap syukur. Haleluya. Kita akan pujian pribadi yang mengenal hati-Mu. Kami undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Through
Mungkin ibu yang mau ada yang bersaksi. Saya bersaksi sedikit ya. Sudah 4 tahun yang lalu kami sekeluarga dibawa oleh Tuhan, yang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kami ada sampai hari ini. 4 tahun yang lalu kami dijual melahirkan anak yang musuh, masa belum menyatakan. Meskipun kami untuk melahirkan di ruang operasi itu sendirian, tapi saya yakin Tuhan selalu menolong kami, menguatkan hati saya untuk tetap tahan, untuk menjalani kehidupan ini dan mengandalkan Tuhan di setiap masalah. Itu saja Tuhan selalu menolong kami, dan Tuhan telah berikan sahabat-sahabat kami yang seiman menolong kami. Di Jawa itu kami kayak sendirian, tapi ada saudara-saudara seiman yang menopang kami dan melindungi kami. Meskipun saudara dekat kami itu ada yang tidak suka saya di sana, tapi Tuhan menunjukkan kasih setianya untuk saya untuk tetap bertahan, dan kami bisa kembali ke Pangalagun dalam keadaan sehat semua. Terima kasih itu saja kesaksian dari saya. Tuhan bisa memberkati. Kita akan memberikan persembahan sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah Tuhan, akan memberikan yang terbaik bagi kami. Suci dan kudus karena Tuhan, semoga persembahan kami ini dari asal Engkau yang Engkau bahagiakan, dan pada atas sampai kami Tuhan Engkau berkati dan Engkau berkati masuk dan terima kasih Tuhan dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk kami persilakan kami diiringi dengan ujian berkat anak cucu kita. Seperti wanita
Jadi saudara, pada sore hari ini kita akan belajar, ya. Kita akan mempelajari di sini ya kisah seorang murid perempuan, yaitu yang bernama Tabita atau Dorcas. Ya, mari kita sama-sama baca ayat yang ke-36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ayat yang ke-37. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus berserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Amin bagi Tuhan. Nah, jadi saudara, di sini kita melihat bagaimana kehidupan seorang perempuan yang bernama Tabita. Tetapi di sini saudara, yang menarik di hati saya untuk memfokuskan pada ayat ini yaitu kata murid. Nah, dia ada seorang murid perempuan. Nah, ini menarik sekali ya, kata-kata murid ini ya saudara. Makanya di sini saudara firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul hati seorang murid. Ya, kita tahu jika di sini dikatakan murid berarti ada guru. Nah, jadi saudara, kata murid ini di sini saya mencatat murid itu artinya pengikut. Nah, jadi di mana ada guru berarti ada muridnya. Kalau ada murid berarti ada gurunya. Ya seperti di sekolah kan ada guru ada murid. Nah, di situ ada murid berarti ada guru yang mengajar. Nah, jadi di sini saudara kata murid saya mencoba untuk mencari apa sih kata murid itu ya. Murid ini artinya pengikut. Nah, murid ini daripada dunia itu ada pepatah yang mengatakan begini, guru kencing berdiri, murid kencing menari. Nah, berarti itu artinya seorang murid itu kemampuannya bisa melebihi dari gurunya. Ya, tetapi di Alkitab dikatakan seorang murid tidak lebih dari gurunya. Jadi seorang murid itu tidak bisa melampaui gurunya, itu menurut Alkitab. Nah, seperti kita saudara, kita ini dikatakan kita murid-muridnya Tuhan Yesus. Kita sama Tuhan Yesus. Ya, jadi kita tidak bisa melampaui Tuhan Yesus. Kita hidup kita itu seperti ya Tuhan Yesus hidup. Itu dikatakan sebagai murid, ya muridnya Yesus ya. Nah, jadi itu saudara, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Itu terdapat di dalam Matius 10 ayat yang ke-24. Ya, di sana dikatakan seorang guru tidak lebih dari gurunya. Nah, kemudian jadi di situ artinya apa yang dilakukan guru, ya apa yang dilakukan guru, demikian pula yang dilakukan oleh seorang murid. Nah, kita hidup berarti kita hidup menurut seperti yang Tuhan Yesus hidup, supaya apa kita ini bisa dikatakan sebagai murid. Nah, pada kenyataan
dia itu apa saudara, dia mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhannya. Ya. Jadi Tabita itu makanya dia dikatakan sebagai murid karena apa? Hidupnya itu mencerminkan apa yang dia lihat pada gurunya. Siapa gurunya? Yesus. Dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia mengikuti. Nah, kita bisa melihat ya saudara ya di sini bagaimana seorang Tabita ini hidupnya. Ya. Seminat apa yang sudah Tabita contohkan ya untuk kita para wanita ya, kita semuanya. Jadi di sini ya saya mencatat ya, di sini kan dikatakan ayat ke-36, dia pada seorang murid perempuan yang bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani bekas perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Nah di sini saya mencatat suka berbuat baik. Nah, jadi Tabita ini adalah seorang perempuan yang suka berbuat baik. Nah, jadi di sini saya juga mencatat saudara, saya ingin tahu berbuat baik itu saudara kalau menurut dunia dengan pandangan Tuhan itu berbeda. Ya, jadi kalau menurut dunia kita bisa melihat, oh, contoh ya, saya baik kepada Ibu C. Itu sebatas pandangan, karena mungkin ya saya suka memberi atau kebalikannya Mbak Uci suka memberi saya, mungkin saya suka kasih duit atau mungkin saya juga kasih apa makanan, baik gitu ya. Itu sebatas pandangan kita sebagai manusia. Ya, tetapi kan baik di sini menurut Pak Alita saudara yang suka berbuat baik ini, di sini saya mencatat yaitu wujud kasih nyata, bukan sekedar perkataan yang mencerminkan karakter Allah yang dilakukan dengan tulus sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Ya, jadi yang dimaksud dengan suka berbuat baik ini yang dilakukan oleh Tabita ini saudara, dia ini menunjukkan bahwa dia itu mengasihi Tuhan. Kasihnya dia kepada Tuhan Yesus dinyatakan dengan perbuatan, jadi bukan sekedar perkataan. Nah, contohnya begini, seringkali ya kita menemui ya kadang-kadang begini, pada saat orang apa ya, yang mungkin gini, mungkin orang itu sudah kesusahan, sujudnya susah sekali. Kemudian kadang-kadang ada perkataan yang mengatakan begini, kasihan sekali hidupnya ya. Kok kasihan dia? Nah, perkataan yang kasihan ini saudara, semua orang bisa melakukan, tetapi bisa nggak itu dinyatakan dengan suatu tindakan? Contohnya begini, pada saat kita melihat orang yang kesusahan, kita kasihan, kasihannya ya. Tetapi kita lakukan dengan tindakan, kita melakukan, mungkin kita memberi atau apapun ya, kalau dia susah, ya kita hibur hatinya, ya. Jadi seperti ini tindakan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan di sini ya suka berbuat baik itu yaitu wujud kasih nyata, ya, yang dilakukan dengan tulus yang bersumber dari hati, yaitu apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Di situ ya saudara ya. Nah, kemudian di sini saudara kita melihat bagaimana kehidupan dari Tabita ini. Ya, dia memperhatikan janda-janda yang ada di sekelilingnya. Bagaimana kehidupan janda-janda ini? Ya,
sini saudara ya, Tabita ini dia hidup dalam lingkungan yang dimana banyak jadi-jadi yang susah. Nah, lalu saudara, bagaimana dengan kita yang sekarang ini? Kita ini kalau sekarang ini melihat orang yang hidupnya dalam kesendirian, yaitu para janda-janda itu kan sudah mapan ya, banyak yang mandiri lah, seperti ya. Walaupun tidak maksudnya pendidikan bukan orang kaya, tapi mandiri untuk dirinya sendiri. Ya, jadi kita ini apa ya namanya? Kalau kita itu mau seperti Tabita ini, kayaknya nggak ada peluang di situ. Ya, jadi kalau misalnya nih si A, dia seorang yang janda, kita mau membawa kita melihat udah kehidupannya sudah enak ya, maksud saya kehidupannya sudah lebih baik. Kita nggak enak juga, gitu. Nah, jadi kita nggak bisa mengkategorikan dia janda yang susah. Nah, lalu bagaimana saudara? Cara kita supaya kita tuh bisa melakukannya. Ya, jadi saudara, di sini kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Tabita, yaitu dia itu dengan suka bersedekah, dia memberi, itu dasarnya adalah dia memiliki belas kasihan atau empati atau bentuk kepedulian. Nah, demikian pula dengan kita juga diajari bagaimana kita itu untuk memiliki belas kasihan atau empati atau kepedulian dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Karena apa saudara, itulah yang dikehendaki Tuhan. Apa kata Tuhan Yesus tentang sedekah ini saudara? Yang tentang memberi ini. Jadi yang Tuhan Yesus kehendaki adalah agar supaya kita semuanya memiliki belas kasihan. Kita lihat di dalam Matius 9, Tuhan katakan yang menghendaki adalah belas kasihan. Ya, kita buka di dalam Matius ayat yang pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Saya bacakan ya saudara. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk mengambil orang hilang, melainkan orang berdosa. Ya, nah, jadi saudara, yang Tuhan Yesus kehendaki supaya kita tuh memiliki belas kasihan. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mencontohkan bagaimana Tuhan Yesus itu hidup. Ya, jadi Tuhan Yesus itu sangat mengasihi umat manusia sampai Tuhan sendiri rela turun ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Karena apa? Saking kasihnya kepada manusia. Nah, jadi Tuhan Yesus itu memiliki belas kasihan yang tidak bisa tidak bisa kita lukiskan. Saking cintanya Tuhan atas manusia, makanya dia merelakan nyawanya, bahkan mati di kayu salib, dan akhirnya apa? Membuktikan bahwa dia adalah Allah, dialah kebenaran. Tuhan Yesus bangkit, ya, bangkit dan dia naik ke surga. Nah, jadi saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan itu. Kemudian Tabita itu melakukan hal yang sama. Dia memiliki belas kasihan dan dinyatakan dengan suatu tindakan. Nah, jadi di sini saudara, ya, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Nah, maksudnya persembahan di sini saudara, ini persembahan itu berhubungan dengan rumah Tuhan, yaitu tempat ibadah, seperti gereja, seperti ini ya. Jadi kalau orang ya, misalnya nih ya, contohnya ya ini ya katakanlah suka memberi persembahan di gereja. Nah, kalau memberi itu banyak-banyak, atau bahkan dia suka menyumbang, atau bisa juga dia ada seorang donatur di gereja. Nah, Tuhan juga suka seperti itu saudara. Tetapi kalau orang itu misalnya dia suka menyumbang, jadi donatur di gereja, suka memberi, tetapi pada saat orang yang di dekatnya atau saudara
umatku binasa karena tidak mengenal aku. Ya, bagaimana saya bisa mengenal? Nah, jika saya masih kayak ikan tadi, saya nggak bisa mengenali keinginan Tuhan. Padahal apa yang Tuhan inginkan atas hidup kita? Jadilah saksiku, jadilah semua bangsa adalah muridku. Kita ini menjadi cerminan, atau bisa dikatakan sebagai firman Tuhan yang dibaca orang. Jadi firman Tuhan yang kelihatan. Ya, makanya dikatakan murid ini tadi. Nah, jadi saudara, di situ saya sangat bersyukur dan ini adalah anugerah Tuhan.
dan seorang murid itu saudara, makanya kalau ada orang berdoa itu sering begini, berikanlah kepada kami telinga seorang murid untuk mendengar. Nah, kadang-kadang ada orang berdoa seperti itu ya. Jadi kita itu kalau seorang murid itu dia mendengarkan perkataan Tuhan, kemudian apa yang dia dengar itu diterima di dalam hati, kemudian apa dilakukan. Jadi menghidupi firman Tuhan itu ya, mendengar, menerima dan melakukan. Silakan Tuhan, berfirman Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Ketua BPI. Puji Tuhan, firman yang boleh menguatkan kita pada sore hari ini, Ibu saudara sekalian. Terima kasih buat firman-Nya Ibu Narsi, supaya kita lebih kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk itu kita tutup mata sebentar, kita akan berdoa. Kembali Bapak, kami mengucap syukur Tuhan di akhir ibadah kami pada sore hari ini Bapak. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih buat firman pada sore hari ini Bapak. Firman yang begitu indah Bapak untuk mengingatkan kami sebagai seorang hamba Bapak, seorang murid Tuhan yang boleh mempunyai hati seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau selalu menyertai kami Bapak, sehingga apa yang kami lakukan ini Bapak selalu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapak, biarlah firman-Mu pada saudara ini Bapak perlu meresapkan di dalam hati kami, dan kami boleh lakukan Bapak. Biarlah kami wanita-wanita-Mu ini Bapak di tempat ini Bapak boleh melakukan di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami Tuhan. Kami boleh mempunyai hati yang punya belas kasihan tidak sesama kami Tuhan. Bapak, kami juga percaya Bapak Engkau berkati kami di sore hari ini Bapak. Engkau juga berkati saudara-saudara kami yang pada sore hari ini belum sempat hari di tempat ini Bapak. Biar Engkau boleh melihat mereka satu persatu Tuhan, apa menjadi kesulitan mereka, biar Engkau boleh berikan jalan keluarnya Tuhan. Apa yang menjadi kesusahan mereka Bapak secara ekonomi Bapak, biar Engkau juga boleh berikan segala berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lain Bapak, yang pada sore hari belum boleh berkesempatan hadir Bapak. Biar Engkau boleh tuntun mereka Bapak pada kesempatan yang akan datang, boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji, muliakan, dan boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami percaya Bapak, sebentar kami akan pulang meninggalkan ruangan ini. Biar yang Engkau boleh berkati kami Tuhan, boleh bersertai kami satu persatu Tuhan, diibadah tempatnya masing-masing dengan keadaan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.